Siliwangi sebagai pelopor perjuangan bangsa, bergerak ke depan berpedoman catur watak, penggairah pemersatu bangsa. Hadirin yang kami hormati, guna memupuk rasa kecintaan tanah air, acara akan kami awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Komandan Korem 061 Surya Kencana, Brigadir Jenderal TNI Amal Fauzi, SIPMN. Kami silakan. Siapa kita? Siapa kita? Indonesia. NKRI. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. NKRI. NKRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kasar 01 Surya Kencana dan para Kasih Korem, yang saya hormati Kolonel Kavli Donova dari Mabesat, yang saya hormati Dr. Mahendra Kusuma, peneliti Pusat Kajian Resolusi Konflik sebagai narasumber. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Kabid Waspada Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol, Bapak Mangahit Sinaga sebagai narasumber. Yang saya hormati Bapak Sony Agung Saputra sebagai moderator dari RRI, serta hadirin tamu undangan yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama sebagai insan batuan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan berkah rahmah hidayah dan kasih-Nya kita semua bisa berkumpul di Aula Surya Kencana Makorem 01 dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam situasi pandemi Covid tentunya.
Kemudian salam kita sampaikan juga, kita bisa salam sehingga kita bisa dalam sehat sampai dengan saat ini. Kemudian selanjutnya saya selaku dari 01 Surya Kencana mengucapkan selamat datang di Korem 1 dan kami mengucap terima kasih atas kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang berkenan hadir dalam acara yang kita selenggarakan. Semoga kita bisa berikan berkah dan manfaat dalam masa acara ini. Tadi sekali saya hormati, kegiatan pembinaan komunikasi AGHT mencegah konflik sosial merupakan program dari TNI AD yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan yang harmonis antara TNI AD khususnya Korem 1 Surya Kencana dengan seluruh komponen masyarakat. Hal ini dalam rangka memberikan pemahaman tentang ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, serta mencegah radikalisme atau separatisme dengan tujuan mewujudkan ketahanan wilayah yang kuat dalam rangka tetap tegak dan utuhnya wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Berdasar 1945. Kegiatan pembinaan Komusos ini juga agar meningkatkan peran seluruh komponen masyarakat dalam mencegah konflik sosial di wilayah Korem 061 Surya Kencana. Kesadaran tentang pentingnya pemahaman terhadap konflik sosial bagi segenap komponen bangsa mewujudkan kerjasama antara TNI AD dengan segenap komponen bangsa dalam rangka mempertahankan ideologi Pancasila melalui peningkatan pemahaman tentang ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan agar kita semua terhindar dari konflik sosial tersebut demi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormati, semoga dengan terselenggaraan kegiatan ini pembinaan komunikasi, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan mencegah konflik sosial dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu berikan perlindungan kepada kita dalam pengabdian kepada negara dan bangsa yang kita cintai dan kita banggakan. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa pada 1 Surya Kencana, terutama di Bogor, ini sebagai informasi tambahan pada semua rekan-rekan semuanya, bahwa kami sinergis bersama TNI Polri dalam hal ini Kapolresta, termasuk tim kita, tim Korem maupun tim Kodim, termasuk dari Koramil, beberapa kali melaksanakan operasi bersama gabungan dalam rangka mencegah juga konflik sosial yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan yang ada di Bogor terutama. Dari yang apa kita laksanakan, operasi sinergis TNI Polri bersama-sama kita bersedia dapatkan untuk sajam saja itu ada 100-an lebih yang kita dapatkan. Itu mulai dari yang 1,5 meter sampai yang 2 meter. Kita belajar pengalaman kenapa kita laksanakan operasi sinergi bersama TNI Polri. Kenapa? Karena dulu tahun yang lalu kejadian ada konflik antar geng, ada konflik antar kelompok, 2 meninggal, sia-sia meninggalnya. Yang satu memang dari kelompok itu, yang satu orang tidak tahu lewat situ dibacok mati juga. Jadi alangkah berdosanya kita tidak terlibat dalam rangka pencegahan tersebut. Kemudian selanjutnya kita juga melaksanakan operasi gabungan sinergis dari Polri motor racing, knalpot racing. Sampai kemarin kita dapatkan adalah 1.100 lebih motor racing dari berbagai harga motor. Jadi dari motor yang murah sampai motor yang harga ratusan juta, termasuk racingnya, knalpotnya dari harga yang 500 700 ribu sampai ada yang harga 10 juta. Itu sudah kita dapatkan operasi bersama-sama, bekerja bersama-sama. Itu ada 1.100 lebih, 700 itu di Kota Bogor, 400 lebih di Kabupaten Bogor. Gitu. Kemudian selanjutnya ya kita juga perlu menyampaikan juga bahwa narkotika atau psikoterapika juga banyak juga ternyata di wilayah kita ini. Ini sudah puluhan baik pengedar, pengguna ataupun bandar atau apapun itu tertangkap. Artinya kondisi seperti ini sangat memprihatinkan. Kenapa? Masih banyak adik-adik kita, junior kita, mungkin saudara kita, rekan kita yang terlibat hal-hal yang merusak kehidupan sendi-sendi dalam berbangsa dan bernegara. Apalagi mungkin yang separatisme, mungkin ada juga seperti itu, ada ide seperti itu. Terorisme juga ada di wilayah kita, Korem 1 Kencana.
baik di kabupaten, di Sukabumi, Cianjur, ada yang tertangkap juga. Artinya Pak Mami masih ada. Dan mungkin tidak betul mungkin ada ancaman gangguan kehormatan yang lainnya yang masih ada di masyarakat kita. Makanya mari kita tidak henti-hentinya mencintai NKRI yang ada sekarang ini. Mari kita berjuang membangun untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia yang lebih besar. Ada harapan di situ. Apa itu? Harapan Indonesia Emas 2045. Kita mempunyai semua sumber daya, potensi dan sumber daya nasional yang luar biasa yang tidak dipunyai oleh negara lain. Harta kekayaan tidak dipunyai oleh negara lain. Mari kita pertahankan, mari kita bangun, mari kita membuat lebih baik lagi. Mungkin bisa saya sampaikan, terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan bisa berguna dalam rangka pengabdian kepada negara dan bangsa yang kita cintai dan kita banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Baiklah para hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dari Asisten Intelijen Kepala Staf Angkatan Darat yang akan disampaikan oleh Ketua Tim yaitu Kolonel Kavaleri Donovan Tri Pamungkas. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Komandan Korem 061 Surya Kancana, Brigadir Jenderal TNI Ahmad Fauzi SIPMM, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya bangga karena beliau adalah panutan dan angkatan saya. Sudah berpangkat Brigadir Jenderal dengan karir yang luar biasa, dan Bapak Kasrem juga kebetulan angkatan saya. Mohon izin Komandan, sebelum membacakan amanat dari Asisten Intelijen Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Bapak Mayor Jenderal Teguh Arif Indra Moko SIPMM, saya izin memperkenalkan diri karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau bagi saya kemudian ada tambahannya, tak akrab dan tak kompak. Betul Bapak-bapak? Nama saya Donovan Tri Pamungkas, pakai P Mbak MC, bukan Tri ya, P. Donovan Tri Pamungkas. Saya abiturian Akademi Militer tahun 1995 sama dengan Bapak Dandra dan Bapak Kasrem. Kemudian saya baru selesai mengikuti pendidikan reguler ke-47 Sesko TNI pada bulan Desember yang lalu, dan pada saat ini saya mendapat tugas dari Staf Intelijen Angkatan Darat untuk menjadi pengawas kegiatan pembinaan komunikasi AGHT, Bapak-bapak, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan guna mencegah konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Khususnya saat ini saya berada di wilayah Korem 061 Surya Kancana, Kodam 3 Siliwangi. Izinkanlah saya membacakan amanat tertulis dari Asisten Intelijen Kepala Staf Angkatan Darat. Yang saya hormati Komandan Korem 061 Surya Kancana, yang saya hormati Kasrem 061 Surya Kancana, Kasih Intel Korem 061 Surya Kancana, para tamu undangan, para narasumber, kemudian MC atau yang nanti akan menjadi moderator, serta seluruh peserta kegiatan pembinaan komunikasi AGHT cegah konflik sosial di wilayah Korem 061 Surya Kancana yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi keselamatan, kesehatan, dan selalu dalam bimbingannya, sehingga dapat berkumpul
dalam rangka melaksanakan kegiatan Binkom AGHT Cegah Konflik Sosial di wilayah Korem 061 Surya Kencana. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Komandan Korem 061 Surya Kencana beserta jajarannya atas terselenggaranya kegiatan Binkom AGHT Cegah Konflik Sosial di wilayah Korem 061 Surya Kencana. Rasa terima kasih juga saya aturkan kepada para narasumber yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pembekalan kepada para peserta. Para hadirin yang saya banggakan, sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 hingga sekarang, keberlangsungan penyelenggaraan pembangunan nasional tidak pernah bebas dari ancaman keamanan. Berbagai gejolak yang membahayakan keamanan nasional, mulai dari pemberontakan, separatisme, terorisme, kerusuhan, hingga terjadinya konflik sosial menjadi pengalaman buruk yang mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan nasional. Di samping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang semakin terbuka mengakibatkan makin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi asing. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan konflik, baik konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Konflik tersebut terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa, dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum. Dalam setiap konflik yang terjadi, pemerintah dengan cepat dapat mengatasinya sehingga konflik tidak berkembang luas. Namun konflik sosial masih kerap terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi terjadinya konflik sosial yang sewaktu-waktu dapat timbul di masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah terjadinya konflik sosial merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar konflik sosial tidak semakin meluas, sehingga stabilitas keamanan yang kondusif tetap dapat terjaga. Para hadirin yang saya banggakan, dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial disebutkan bahwa penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa, baik sebelum konflik, pada saat konflik, maupun sesudah terjadinya konflik, yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Selanjutnya, pencegahan konflik dilakukan dengan upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, serta membangun sistem peringatan dini atau early warning. Kegiatan pembinaan komunikasi AGHT Cegah Konflik Sosial di wilayah Korem 061 Surya Kencana ini merupakan salah satu upaya preventif melalui metode ceramah dan tanya jawab atau diskusi. Selama kegiatan, para peserta akan menerima pemaparan dari para narasumber dengan tema peran seluruh komponen masyarakat dalam mencegah konflik sosial. Para hadirin yang saya banggakan, sebelum mengakhiri amanat, saya akan menyampaikan beberapa penekanan yang perlu dipedomani sebagai berikut. Yang pertama, marilah kita segenap komponen bangsa selalu bekerja sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah-tengah situasi yang sedang dilanda berbagai permasalahan. Yang kedua, segera laporkan kepada pihak yang berwenang apabila terdapat hal-hal yang mengarah kepada potensi konflik di sekitar tempat tinggal masing-masing, sehingga upaya preventif dapat ditempuh guna menghindari kerugian. Yang ketiga, ikuti kegiatan dengan motivasi dan semangat yang tinggi, sehingga informasi dan pengetahuan yang akan diberikan atau ditransfer oleh para narasumber dapat dipahami, dipedomani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang keempat, manfaatkan dengan sebaik-baiknya kegiatan ini. Tanyakan kepada narasumber tentang materi yang belum dimengerti atau belum dipahami.
Demikian sambutan saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Jakarta, 8 April 2021. Asisten Intelijen Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Ditandatangani Teguh Arif Indratmoko SEMM, Mayor Jenderal TNI. Selesai.